Baik saudara-saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, menyambung pelajaran kita kali lalu dari Mazmur 150 dengan tema Pujilah Tuhan. Ya, mari lihat Mazmur 150, sama-sama baca, 2, 3. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat, pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Saya sudah jelaskan ini, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang memuji Tuhan. Tarian pertama yang tadi saudara lihat dari STI menggambarkan hutan Amarasi dengan segala macam marga satwanya, binatang-binatangnya, monyet, burung, kodok, kelelawar, eceng gondok, dan lain sebagainya. Semua memuji Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Nah, saudara-saudara, saya sedang membahas Mazmur 150 dan saya sudah bilang minggu sebelumnya atau bagian sebelumnya saya bahas pasal ini dalam 3 bagian. Yang pertama adalah yang dipuji. Yang dipuji adalah Tuhan sendiri. Dan karena itu manusia tidak boleh memuji atau menyembah berhala. Manusia tidak boleh memuji dirinya sendiri. Manusia tidak boleh memuji orang lain kelewat batas. Dan manusia tidak boleh makan puji kalau dipuji. Yang kedua adalah yang memuji. Yang memuji adalah segala yang bernafas. Manusia bisa memuji Tuhan secara langsung. Segala yang bernafas, tumbuh-tumbuhan, binatang-binatang, marga satwa, itu bisa memuji Tuhan secara tidak langsung melalui keberadaan mereka di dunia ini sebagai ciptaan Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga yang kita bahas hari ini adalah pujian kepada Tuhan. Jadi pujilah Tuhan, yang dipuji, yang memuji, dan sekarang kita bahas pujian itu sendiri. Nah, terkait dengan pujian kepada Tuhan, saya mau bahas beberapa dalam Mazmur ini. Pertama, mari kita melihat sifat dari pujian kepada Tuhan itu. Saudara-saudara, di bagian pertama saya tegaskan bahwa hanya Tuhan yang layak dipuji. Dan kalau di sana tekanan saya pada hanya Tuhan, tidak boleh yang lain, maka di sini yang mau saya tekankan adalah pada kata layak. Jadi Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang harus dipuji, tapi dia juga adalah layak dipuji. Dan memang dia layak dipuji. Mazmur 18 ayat 4 terjemahan Indonesia sehari-hari dia bilang, aku berseru kepada Tuhan yang patut dipuji. Tuhan itu patut dipuji. Wahyu 4 ayat 11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian, hormat dan kuasa. Engkau layak. Wahyu 5 ayat 12. Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima puji-pujian. Jadi saudara-saudara, Tuhan itu memang layak menerima puji-pujian. Dia patut dipuji. Nah saudara-saudara, kalau Tuhan layak dipuji, maka pujian kepadanya itu bersifat wajib. Makanya tadi dikatakan patut dipuji, harus dipuji. Maka puji-pujian kepada Tuhan itu sesuatu keharusan. Memuji Tuhan bukan sebuah pilihan. Kamu mau memuji Tuhan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Tidak. Memuji Tuhan adalah keharusan. Itulah sebabnya Mazmur 150 ini, itu kalau kita lihat Mazmur 150 seluruh pasal ini, haleluya, pujilah, 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 haleluya. Itu perintah. Itu bukan usul. Itu bukan saran.
Ya, dan ingat saya sudah bilang, haleluya itu bentuknya dalam bahasa Ibrani imperatif, bentuk perintah. Jadi haleluya itu bukan puji Tuhan. Haleluya itu adalah pujilah Tuhan. Maka saudara-saudara, di sini kita bisa lihat bahwa ada begitu banyak kata atau kalimat perintah. Maka di sini memuji Tuhan itu layak. Kalau Tuhan layak dipuji, maka kita harus memuji, kita wajib memuji. Dan kalau saudara tidak puji Tuhan, itu dosa. Karena ini perintah. Begitu perintah itu tidak dilakukan, itu adalah dosa. Charles Haddon Spurgeon berkata, Yehuwa Allah yang Esa seharusnya menjadi satu-satunya objek penyembahan. Menolak memberikan pujian kepadanya adalah perampokan yang tidak berperasaan. Menolak memuji Tuhan itu adalah perampokan. Mengapa Spurgeon berkata itu adalah perampokan? Karena menurut Spurgeon, pujian itu adalah hak eksklusif dari Allah. Dia memang berhak untuk itu. Karena dia pencipta alam, dia pemelihara alam, dia berhak menerima segala hormat, segala penyembahan, segala pujian dari ciptaannya. Maka ketika ciptaan menolak atau enggan memuji Tuhan, itu sama dengan mengabaikan hak Tuhan yang paling mendasar atau merampok hak Tuhan. Nah, saudara-saudara, ingatlah bahwa setiap hari kita menerima berkat Tuhan. Atau dengan kata lain, Tuhan kasih berkat pada kita tuh every day. Ratapan 3. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap hari. Tuhan kasih rahmat buat kita selalu baru tiap hari. Mazmur 145 ayat 2. Setiap hari aku hendak memuji Engkau. Karena rahmat Tuhan setiap hari, maka saya harus puji Tuhan setiap hari. Ya. Bahkan dalam Mazmur 133, haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, terpujilah Tuhan. Saudara puji Tuhan satu hari berapa kali? Berapa? Mazmur 119 ayat 184. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau. Pemazmur 7 kali dalam sehari. Kita berapa? Ada 2? 1? Kalau 1 juga tidak, celaka kita. Bukankah Tuhan memberikan rahmat kepada kita setiap hari? Jikalau dia berikan rahmat setiap hari, dia berhak dipuji oleh ciptaannya setiap hari. Maka setiap hari ketika saudara tidak satu kali pun menaikkan pujian kepada Tuhan, sepanjang hari itu dari terbitnya sampai terbenamnya matahari, saudara berdosa. Albert Barnes bilang, karena Allah selalu sama, kemarin, hari ini dan selama-lamanya, maka sudah sepantasnya dia menerima pujian dari hari ke hari. Karena kita setiap hari bergantung kepadanya. Suatu hari sama seperti hari yang lain. Maka pengenalan kita akan ketergantungan itu harus dilakukan setiap hari. Dan karena dia akan selalu tetap sama, maka sudah sepantasnya dia dipuji selama-lamanya. Sekarang pikirkan, berapa banyak saudara memuji Tuhan setiap hari? Kebanyakan kita hanya puji Tuhan hari Minggu kan? Itu pun kalau ikut bernyanyi. Nah, melewatkan pujian kepada Tuhan setiap hari, itu adalah perampokan kepada Tuhan. Seorang yang jarang memuji Tuhan, mungkin telah kehilangan kesempatan untuk mengakui, menghargai berkat-berkat yang diterimanya setiap hari. Padahal itu adalah kewajiban rohani kita. Ya, Charles Spurgeon bilang, waktu pagi harus
didedikasikan untuk memuji. Bukankah burung-burung memberi kita teladan? Termasuk burung-burung di Amarasi tadi. Memberi kita teladan untuk memuji Tuhan. Nah saudara, jadi pujian pada Tuhan itu wajib. Tapi biarpun pujian ini wajib, tapi hal yang perlu ditandaskan di sini adalah jangan memuji Tuhan semata-mata untuk memenuhi kewajiban. Jangan, ya. Memuji Tuhan itu harus lahir dari, memang itu kewajiban, tapi harus lahir dari kerinduan hati yang dalam untuk memuji Tuhan. Kerinduan semacam inilah yang ada di dalam penulis Mazmur 150. Dia begitu rindu puji Tuhan. Dan dia mengungkapkannya dengan kata, haleluya, pujilah, 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 haleluya. Dan kalau saudara baca di sana, ada haleluya dan pujilah 13 kali muncul di dalam 6 ayat saja. Dan John Gill mengatakan 13 kali dalam Mazmur yang singkat ini kata puji-pujian digunakan untuk menunjukkan kerinduan pemazmur yang sangat kuat agar Tuhan dipuji dan untuk mengekspresikan perasaannya tentang segala sesuatu, betapa layaknya dia untuk dipuji. Mungkin ada orang yang rajin puji Tuhan karena melihat itu sebagai kewajiban. Tapi jelas berbeda memuji Tuhan dari hati yang bersyukur dan penuh kerinduan kepada Tuhan. Waktu saudara menyanyi memuji Tuhan, apakah karena kewajiban? Ataukah hati kita meluap dengan syukur? Kita begitu mencintai Tuhan dan karenanya kita mau memuji Dia. Bagaimana dengan pujian yang saudara lakukan pada Tuhan? Apakah hanya sekedar kewajiban? Atau lahir dari hati. Semoga hati kita semua punya kerinduan puji Tuhan seperti kerinduan pemazmur dan bukan hanya sekedar kewajiban saja. Haleluya. Ayo tepuk tangan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Kita haleluya, haleluya bersama lalu puji Tuhan. Ini nyambung, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Pada kalimat terakhir bersama-sama. Bagi dua, laki dan perempuan. Kak Mariam pimpin pembagian ini. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Puji haleluya, 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 haleluya. Laki-laki
kedua, tempatnya dalam memuji Tuhan. Perhatikan ayat 1 dari Mazmur 150. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Maka di sini pemazmur waktu berbicara soal pujian kepada Tuhan, dia menyebutkan dua tempat di mana orang bisa puji Tuhan. Pertama, dalam tempat kudusnya, dan yang kedua, dalam cakrawalanya yang besar. Saudara-saudara, dalam tempat kudusnya itu sepertinya merujuk kepada kemah suci atau bait suci. Di rumah Tuhan, orang memuji Tuhan dalam tempat kudusnya. Bagi Israel itu bisa berarti kemah suci, atau di kemudian hari adalah bait suci. Bagi orang Kristen itu bisa dalam perkumpulan di dalam gedung gereja. Semacam yang kita lakukan sekarang, kita memuji Tuhan. Tapi saudara, apa yang dimaksudkan di dalam cakrawalanya yang kuat? Saudara-saudara, bahasa Ibraninya adalah rakia usu, cakrawalanya yang kuat. Rakia itu biasa diterjemahkan sebagai cakrawala atau angkasa. Sementara uso artinya kekuatan, kemuliaan. Maka dalam konteks ini, frase ini bisa menunjukkan kekuatan dan kemuliaan Tuhan. Jadi cakrawalanya yang kuat mengandung arti dalam angkasa atau langit yang begitu menunjukkan betapa kuat dan betapa hebatnya, betapa perkasanya Tuhan. Nah saudara, kalau memang cakrawala ini adalah langit, angkasa, maka ini bukan sebuah tempat yang dibatasi tembok dan dinding. Seperti di tempatnya yang kudus. Di tempatnya yang kudus kita bisa memuji Tuhan dalam sebuah gedung seperti ini. Tapi memuji Tuhan tidak boleh dibatasi hanya di gedung kebaktian. Tapi bahkan di cakrawalanya yang kuat. Dengan kata lain begini, bahwa sebenarnya pujian kepada Tuhan tidak hanya disampaikan dalam ibadah formal. Tetapi seorang percaya di mana saja dia bisa memuji Tuhan. Yang penting semuanya sepanjang di bawah cakrawala, di bawah angkasa, di bawah langit. Setiap tempat dapat menjadi tempat memuji Tuhan. Maka orang bisa memuji Tuhan di gunung. Orang bisa puji Tuhan di laut, di sungai, di sawah, di jalan, di kantor, di hutan, atau di mana saja. Itulah cakrawalanya yang kuat. Saudara ingat Musa dan bangsa Israel pada waktu menyeberang Laut Tiberau setelah laut dibelah. Setelah menyeberang di tepi Laut Tiberau itulah mereka semua memuji Tuhan. Di Keluaran 15 ayat 1 sampai 2. Dan itu berarti bahwa Musa dan Israel memuji Tuhan di tepi pantai. Ingatlah bahwa Daud pernah memuji Tuhan di padang gurun Yehuda di Mazmur 63 ayat yang ke-14. Ingat jugalah bahwa Paulus dan Silas pernah memuji Tuhan bahkan ketika mereka ada di dalam penjara. Maka tidak ada batasan tempat di mana orang memuji Tuhan. Seluruh aspek kita dan bahkan dimanapun kita berada, tidak ada batasan waktu atau tempat-tempat memuji Tuhan hanya di dalam ibadah resmi saja. Belajar memuji Tuhan. Memuji Tuhan di rumah. Bisa dilakukan bersama-sama dengan orang-orang rumah melalui doa, nyanyian, dan ibadah kepada Tuhan. Kita bisa memuji Tuhan di tempat kerja dengan menjaga sikap hati. Dengan tetap mengangkat pujian dan syukur kepada Tuhan di tempat kita kerja. Kita bisa memuji Tuhan dalam perjalanan. Mungkin dengan mendengar lagu-lagu rohani dan ikut menyanyikannya. Kita bisa memuji Tuhan dalam keheningan pribadi. Di mana kita sendiri berkontemplasi dengan Tuhan. Dan memuji Tuhan.
Kita bisa memuji Tuhan di pasar dengan bersyukur bahwa Tuhan menyediakan semua benda-benda yang dijual di sini sehingga kita bisa makan. Kita bisa memuji Tuhan di sekolah dengan pertolongan Tuhan yang membuat kita bisa belajar atau mengajar dengan baik. Intinya adalah bahwa di mana saja orang harus puji Tuhan, ya. Memuji Tuhan adalah ekspresi dari hubungan kita dengannya. Dan melibatkan seluruh hidup kita, tidak hanya dibatasi suatu ruangan seperti ini. Ertak bilang begini, setiap tempat menjadi tempat kudus apabila kuasa dinyatakan di dalamnya. Maka seluruh bumi, seluruh rentang sejarah menjadi tempat kudus yang di dalamnya pujian kepada Allah dipanjatkan dengan benar. Jika kita ingin memuji Allah di dalam bidang-bidang di mana Ia menyatakan kuasa dan anugerahnya, kita harus memuji Dia di mana-mana. Mari tepuk tangan. Alasan memuji Tuhan yang dibicarakan oleh penulis Mazmur 150. Alasannya apa? Ayat 2. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Saudara, frase segala keperkasaannya menunjukkan semua perbuatan Tuhan yang menunjukkan kekuatan Tuhan, yang menunjukkan kuasa Tuhan. Dan ini mencakup tindakan-tindakan yang luar biasa, baik di dalam penciptaan, pemeliharaan alam semesta, serta intervensinya di dalam sejarah manusia, seperti penyelamatan, seperti mujizat, seperti perlindungan bagi umatnya. Itu yang dimaksudkan dengan segala keperkasaannya. Sementara frase kebesarannya yang hebat itu mengacu kepada keagungannya, kemuliaannya, kebesarannya yang melampaui segala sesuatu termasuk pikiran manusia. Maka saudara-saudara, ini mencerminkan sifat Allah. Dengan segala kebesarannya yang hebat, ini menunjukkan sifat Allah, kekudusannya, kebijaksanaannya, kasihnya, keadilannya, semua keagungan yang tak terhingga itu. Maka dua hal dibicarakan pemazmur ini menjadi alasan mengapa kita harus memuji Tuhan, karena segala keperkasaan, segala kebesarannya yang hebat. Saudara, Alkitab menunjukkan ada begitu banyak pernyataan Tuhan yang begitu hebat keperkasaannya. Waktu Dia ciptakan alam misalnya, hanya berfirman semua
teknologi manusia begitu hebat. Bisa menciptakan segala macam hal. Kita tidak pernah bisa bayangkan bahwa perkembangan teknologi, misalnya artificial intelligence, hasil buatan manusia yang rasanya begitu luar biasa. Tapi Tuhan ada di atas semuanya dan Dia pencipta semuanya yang berfirman semua jadi. Penciptaan menunjukkan betapa perkasanya Tuhan. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir, 10 tulah laut Tebrau dibelah. Itu adalah bukti keperkasaannya. Kota Yeriko, tembok Yeriko dihancurkan hanya dengan menyanyi puji Tuhan. Itu bukti keperkasaannya. Dan yang lebih hebat, kelahiran, kematian, dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Itu semua menunjukkan keperkasaan dan kehebatan Tuhan kita. Dan itu menjadi alasan kita memuji Tuhan. Saudara-saudara, ketika Musa dan bangsa Israel menyeberang Laut Merah, di tanah yang kering, sementara tentara-tentara Mesir masuk ke dalam laut yang sama. Dan mereka dikubur di Laut Merah itu. Setelah keluar dari sana, berarti Laut Merah dibelah. Itu bukti keperkasaan Tuhan. Betapa hebat kuasanya. Begitu Musa dan Israel lihat keperkasaan Tuhan, kehebatan Tuhan membelah laut, pujian naik. Keluaran 15. Pada waktu itu Musa bersama-sama orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi, baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab Dia tinggi luhur, kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Dia telah menjadi keselamatanku. Dia Allahku, ku puji Dia. Dia Allah Bapakku, ku luhurkan Dia. Ku puji, ku luhurkan. Kenapa? Alasan-alasannya yang saya kasih warna biru. Dia tinggi luhur. Tuhan kekuatan mazmurku. Dia menjadi keselamatanku. Maka yang saya kasih warna merah itu keputusan puji Tuhan setelah lihat keperkasaan. Ketika Hana di dalam perjanjian lama yang mandul minta anak kepada Tuhan, yang mestinya dia tidak bisa punya anak, tapi Tuhan menyatakan keperkasaannya, menjawab doanya, mengabulkan doanya, dia akhirnya bisa punya anak. Hana melihat betapa hebat kuasanya, betapa perkasanya. Langsung pujian keluar. 1 Samuel 2. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersuka cita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Begitu Hana melihat keperkasaan Tuhan, pujian. Begitu Israel dan Musa lihat keperkasaan Tuhan, pujian naik. Ketika Bunda Maria, perawan Maria, yang diberitakan oleh malaikat, dia akan hamil dan melahirkan Mesias. Bagaimana mungkin, sebab aku belum bersuami. Tapi keperkasaan Tuhan turun atas dia, sehingga dia bisa hamil tanpa hubungan dengan seorang laki-laki. Dan begitu itu terjadi, Maria menaikkan pujian kepada Tuhan. Lukas 1. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena apa? Allah juru selamatku. Dia memperhatikan kerendahan hambanya, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku. Namanya adalah kudus. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Dia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatannya, mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Maka kita bisa lihat, begitu ada keperkasaan Tuhan, pujian naik. Ketika orang lumpuh di gerbang indah disembuhkan oleh Petrus dan Yohanes, dia mengalami keperkasaan Tuhan. Apa yang terjadi? Kisah 3:8-9. Dia melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari, mengikuti mereka dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat melihat dia berjalan sambil memuji Allah karena keperkasaan. Maka contoh-contoh yang saya berikan ini adalah di sepanjang Alkitab. Orang-orang percaya kalau mengalami kekuatan, keperkasaan, kehebatan Tuhan, selalu ujung-ujungnya memuji Tuhan.
Maka melihat ke Alkitab dan melihat kembali kepada pengalaman hidup. Pernahkah saudara, kalau saya beri kesempatan bersaksi, saudara mungkin bersaksi begitu banyak keperkasaan Tuhan yang saudara rasakan. Begitu banyak kehebatan Tuhan yang nampak dalam hidup saudara. Dan kalau saudara pikir sampai di situ, maka tidak bisa tidak, ujung-ujungnya harus puji Tuhan. keempat itu adalah cara. Nah, berbicara soal cara memuji Tuhan, maka ada begitu banyak cara di dalam Alkitab. Tapi kita mau melihat fokusnya kepada Mazmur 150 ini. Nah, Mazmur 150 ini menyebutkan dua hal berkenaan dengan memuji Tuhan. Pertama adalah ekspresi tubuh, di mana ekspresi tubuh diwujudkan melalui tarian. Dan yang kedua itu adalah alat-alat yang dipakai untuk memuji Tuhan, berbagai macam alat musik. Mari kita lihat ayat 3 sampai 5. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan
rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Jadi puji-pujian kepada Tuhan dapat dilakukan dengan berbagai alat musik dan tari-tarian. Perhatikan ini, saya katakan dapat dilakukan, bukan harus dilakukan. Pujiannya harus. Tapi caranya dapat dilakukan dengan tarian, dapat dilakukan dengan penggunaan berbagai alat musik. Dapat dilakukan dengan tarian, bukan harus dilakukan dengan tarian. Dapat dilakukan dengan berbagai alat musik, bukan harus dengan berbagai alat musik. Ini penting karena di dalam Alkitab juga tidak semua pujian kepada Tuhan dilakukan dengan tarian dan alat musik. Waktu Hana yang saya bicarakan tadi melihat kebesaran Tuhan, dia hamil bisa melahirkan. Apakah Hana menyanyi pakai alat musik? Rasanya tidak. Apalagi ketika Paulus dan Silas di penjara, mereka memuji Tuhan, apakah pakai alat musik? Pasti tidak. Jadi kalau kita lihat seluruh Alkitab, memang ada puji-pujian yang dilakukan dengan tarian. Tapi tidak semua puji-pujian dilakukan dengan tarian. Tapi di Alkitab itu banyak juga puji-pujian dilakukan dengan menggunakan berbagai macam alat musik dan juga tari-tarian. Mari kita lihat Keluaran 15 ayat 20. Lalu Miriam nabiah itu saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. 2 Samuel 6 ayat 15. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan sekuat tenaga. 2 Tawarik 5. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun beserta anak-anak saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah berpakaian lenan halus dengan ceracap, gambus, kecapi bersama 120 imam peniup nafiri. Lalu para peniup nafiri, para penyanyi serentak memperdengarkan paduan suaranya, menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Nah saudara, ini penting karena di Alkitab ada orang memuji Tuhan dengan menari dan alat musik. Tapi ada juga pujian yang tidak menari dan tidak pakai alat musik. Maka menari dan menggunakan alat musik tidak mutlak. Kalau begitu maka jangan salahkan orang yang menyanyi dan menari-nari. Karena ada ayatnya. Tapi jangan salahkan orang yang memuji Tuhan tidak menari. Karena ada juga ayat di mana orang tidak menari. Jangan menyalahkan orang yang menyanyi pakai alat musik. Tapi jangan juga salahkan orang yang tidak pakai alat musik di dalam memuji Tuhan. Kalau bisa menari, menari. Kalau tidak bisa, usahakan bisa. Ya kan? Nah, maka di sini biarlah itu berlaku bagi semua cara memuji Tuhan. Berlaku untuk tepuk tangan, angkat tangan, melompat, bersorak. Dulu waktu mau terima berkat, arahkanlah hatimu pada Tuhan, masuklah dalam hidupmu dan terimalah berkat Tuhan. Kita semua begini. Tapi sekarang hampir-hampir saya keliling kemana-mana, terimalah berkat, semua langsung berdiri. Lalu ada orang protes, memangnya kalau tidak angkat tangan Tuhan tidak berkati? Lalu saya jawab, lah kalau dia angkat tangan juga sebagai ekspresi fisiknya,
Apakah ada ayat yang salah yang menyalahkan itu? Juga tidak. Kalau begitu, waktu terima berkat Tuhan, ada dia mau ekspresif lalu dia angkat tangan. Ya tidak apa-apa. Kan berkat dari atas, jadi dia secara simbolis, bahasa fisik dia terima. Tapi kalau orang tidak begini juga, dia hanya begini saja. Ya jangan salahkan juga karena berkat Tuhan tidak tergantung pada ekspresi fisik. Hal yang tidak mutlak, jangan dimutlakan. Adanya Mazmur 150 yang mengatakan memuji Tuhan dengan tari-tarian, dengan sejumlah alat musik, mau memberitahu kita bahwa memang puji-pujian dapat dilakukan dengan tarian dan alat-alat musik. Dan itu tidak pernah disalahkan. Itulah sebabnya saya minta hari ini ada penari. Dan saya minta semua alat musik ada. Saya minta Ibu Sonya tolong cari itu ceracap yang berdentang dan berdenting. Tapi sampai ini hari tidak dibalas. Apakah Ibu Sonya mengalami kesulitan? Apa itu ceracap yang berdentang dan berdenting? Ya. Nah, saudara-saudara, memang tidak mutlak tapi sedapat mungkin menurut saya. Penggunaan alat-alat musik sedapat mungkin pakai kalau kita bisa. Kalau misalnya satu gereja tidak punya uang sama sekali, tidak bisa punya alat musik, ya sudah, mau bagaimana lagi. Tapi kalau bisa, sebaiknya pakai. Kenapa? Karena menyanyi itu akan jauh lebih bagus kalau pakai alat-alat musik. Daud sendiri adalah pencipta mazmur, lagu pujian, dan dia juga seorang yang terkenal sebagai ahli bermain kecapi dalam mazmurnya. Dia juga mendorong umat Tuhan supaya memuji Tuhan menggunakan iringan berbagai macam alat musik. Mazmur 33. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah bagi nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Bahkan ketika Daud mengatur ibadah di rumah Tuhan, dia mengangkat orang-orang bertugas untuk mengkoordinir pelayanan puji-pujian di rumah Tuhan untuk peribadatan Israel. Dengan kata lain, Daud mengangkat komisi ibadah dan komisi musik untuk mengatur pelayanan di gereja, di rumah Tuhan. Satu tawarik. Juga diangkatnya dari orang Lewi beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan Allah Israel dan menyanyikan mazmur puji-pujian baginya. Kepala ialah Asaf. Dan sebagai orang kedua ialah Sakaria. Lalu Yeiel, Samiramot, Yehiel, Matika, Eliab, Benaya, Obed Edom, Yeiel. Yang harus memainkan gambus dan kecapi. Sedang Asaf harus memainkan ceracap. Dan Benaya serta Yahasiel imam-imam itu selalu harus meniup nafiri di hadapan tabut perjanjian itu. Ini bilang harus, tapi tadi Pak Esra bilang tidak harus. Apakah bertentangan? Tidak. Tidak harus kalau tidak ada, tapi kalau ini ada, disediakan, ya harus pakai. Gitu. Apa alasannya kalau ada dan itu baik, kenapa kamu tidak pakai? Padahal bisa pakai. Maka Daud mengatur pelayanan puji-pujian di rumah Tuhan dengan seluruh perangkat musik yang ada. Termasuk semua pemain-pemain. Siapa mainkan kecapi, siapa tiup nafiri, siapa main ceracap. Itu sudah diatur di dalam rumah Tuhan. Karena itu tentu baik dan tentu lebih baik apabila puji-pujian, terutama ibadah bersama kita, menggunakan iringan musik-musik di dalam memuji Tuhan. Nah, saudara-saudara, terkait dengan penggunaan alat musik ini, saya mau bicara beberapa hal. Pertama, kita boleh menggunakan alat musik apa saja untuk mengiringi kita dalam memuji Tuhan. Ayat yang kita baca tadi, ayat 3-5, itu memberikan sejumlah alat musik. Sebenarnya ada banyak, tapi dia berikan beberapa saja. Sekarang saya mau jelaskan itu. Pertama tadi apa? Alat musiknya apa? Sangkakala. Kita sering dengar ya. Bila bunyi sangkakala ku ada. Bahasa Ibraninya adalah shofar. Sangkakala itu semacam trompet, alat musik tiup terbuat dari tanduk.
tanduk kambing atau tanduk domba atau kerbau. Itu bentuknya seperti ini. Ini saya bawa. Ini saya bawa dari Israel. Namanya sangkakala. Saya coba tiup dari tadi tapi tidak keluar. Tapi inilah barangnya. Nanti kalau ada yang mau lihat betul-betul model seperti apa, ini barangnya. Nah, ini barang ini biasanya ditiup pertama kalau mau perang. Nah, itu siap untuk perang, ya. Dan yang kedua itu adalah untuk dipakai gembala menakut-nakuti binatang buas yang mau terkam domba. Begitu tiup ini barang, binatang buasnya takut. Tapi yang ketiga itu biasa dipakai juga untuk memuji Tuhan. Nah, ini barang tidak ada not. Jadi entah pakainya bagaimana saya tidak tahu. Ya. Nah, tapi pokoknya dikatakan mereka memuji Tuhan dengan sangkakala. Nah, karena itu saudara-saudara, ini mungkin pada zaman modern ini itu adalah saksofon yang sudah dibuat modern lalu kasih ayatnya ya, notnya sehingga jadi. Nah, itulah sangkakala. Yang kedua adalah gambus. Ini alat musik petik. Mazmur 33. Bersyukurlah kepada Tuhan, bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Dulu saya dengar seorang pengkhotbah, saudara tahu apa itu gambus 10 tali? Gambus 10 tali sebenarnya berbicara tentang tangan kita. Karena ada 5 jari, 5 jari. Jadi ini gambus 5 jari, 5 tali. Ini. Saya pikir orang mabok ini ya. Gambus 10 tali itu alat musik. Nah, kalau saudara lihat gambar ini adalah gambus. Ya. Talinya, dawainya, senarnya itu terbuat dari usus domba. Dan bingkainya menurut beberapa peneliti itu berasal dari tanduk binatang. Yang ketiga ada kecapi. Nah, ini gambar kecapi. Ini adalah kecapi yang dipakai Raja Daud. Ini biasanya ini alat musik tua. Karena alat musik apakah yang disebutkan pertama kali dalam Alkitab? Itu kecapi dan suling. Kejadian 4. Ini masih kejadian 4. Nama adiknya ialah Yubal. Dialah yang menjadi bapak semua orang yang memainkan kecapi dan suling. Berarti di kejadian 4 saja orang sudah main kecapi. Ini alat musik termasuk tua. Dan suara kecapi sangat merdu, cocok dipakai mengiring pujian. Dia mirip-mirip sasando. Ya. Yang berikutnya adalah rebana, bahasa Ibraninya tov. Nah, rebana ini tadi kan pertama tuh alat musik tiup, sangkakala. Kedua, gambus dan kecapi itu alat musik petik. Tapi rebana ini adalah alat musik pukul. Mazmur 68. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Ya, ini gambar rebana. Nah, ini persis seperti yang mereka pakai. Nah, rebana ini disebut sebagai tambur atau tamborin dan digunakan sambil menari. Ya, makanya Mazmur 150 ayat 4 dalam Darby, praise him with the tambur and dance. MELT, pujilah dia dengan tamborin dan tari-tarian. Jadi rupanya ini dipasangkan. Yang lain tidak dibilang dengan tarian, tapi begitu bicara soal rebana, tamborin dengan tari-tarian. Maka ini sebenarnya ini 4 orang ini, mereka itu adalah penari tamborin. Ini alkitabiah sekali ini. Ada ayat itu. Ya. Pada zaman dulu, orang biasa membawa tamborin atau rebana ini, mereka menyembah berhala, mereka menghadap ke dewa mereka sambil pukul-pukulin. Kalau saudara lihat suatu penelitian atau penemuan arkeologi seperti di gambar ini, mereka menghadap dewanya, lalu mereka pukul-pukul. Dan karena itu, daripada dipersembahkan kepada dewa-dewa, maka umat Tuhan pada masa lampau mengambil alat musik ini dan dipersembahkan untuk puji-pujian
kepada Tuhan. Nah, karena itu sekalipun tarian menggunakan rebana, tamborin, bukan keharusan, tapi juga bukan hal yang tabu untuk dipakai di dalam ibadah sepanjang itu dilakukan dengan sopan dan teratur. Ya. Nah, rebana, tadi saya bilang bahasa Ibraninya tov. Tov itu bahasa Ibrani kuno. Tapi bahasa Ibrani modern itu menerjemahkan rebana itu apa? Coba kita lihat Mazmur 150 ayat 4 dalam Today's English Version. Praise him with apa? Drum. Ya. Berarti menggunakan drum ini Alkitabiah itu. Ini alat musik yang salah satu yang disebutkan di dalam Alkitab. Ya. Ini penting ditegaskan karena ada pendeta dan gereja tertentu yang anti gunakan drum. Maunya ibadah itu hanya piano, organ, orgel. Ya tidak masalah. Tidak masalah kalau kamu hanya mau pakai piano. Tapi jangan salahkan orang yang pakai drum. Karena piano, kalau kita mau bilang, piano tidak disebut di Alkitab. Tapi drum disebutkan. Haleluya. Amin. Ya. Maka ini sesuatu yang Alkitabiah. Ini musik gereja ini. Yang berikut adalah seruling atau suling. Ugaf bahasa Ibraninya. Ini adalah alat musik tiup juga ya. Dan tadi saya bilang tadi ayat yang Kejadian, suling bersama dengan kecapi itu yang paling pertama disebutkan dalam Alkitab. Ya, ini gambar sulingnya orang Ibrani, itu penemuan arkeologi modelnya kayak itu. Dan suling dipakai untuk memuji Tuhan. Mazmur 5 untuk pemimpin biduan dengan permainan suling. Mazmur Daud. Itulah sebabnya di sana ada pemain flute yang mirip-mirip dengan suling itu. Alkitabiah itu. Ya. Nah, mari kita masuk kepada yang berikut, ceracap. Ya. Menurut saudara ada ceracap di sini atau tidak? Ceracap ini adalah alat musik yang dibuat dari tembaga. Bentuknya seperti cakram dan dia merupakan satu-satunya alat musik pukul dalam orkes di Bait Allah. 1 Tawarik 15. Para penyanyi yakni Heman, Asaf, Etan harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga. Maka ceracap itu dibuat dari tembaga. Dan alat ini dia terdiri dari dua yang berbentuk cakram. Dan untuk menghasilkan suara dia harus dipukul. Ingat, ceracap itu kalau satu saja tidak bisa. Harus dua. Baru dia bisa bunyi. Karena dia butuh dua, maka kata-katanya diulang dua kali. Lihat Mazmur 150. Ceracap yang berdenting, ceracap yang berdentang. Dua kali kan? Nah, coba lihat ini gambar ceracap ini. Dipegang. Tak, 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 tak. Ya. Nah, ceracap ini dipakai memuji Tuhan. Dari terbit matahari, tok, 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 tok. Ya, seperti itu. 2 Samuel 6 ayat 5. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga. Diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung dan ceracap. Kelentung lagi apa itu? Ya. Ya, tapi saya tidak bahas itu karena saya konsen di Mazmur 150. Ya. 1 Tawarik 16. Pada Heman, Yedutun itu ada nafiri dan ceracap untuk para pemain. Juga alat musik pengiring nyanyian untuk Allah.
Maka Cilacap ini penting dalam ibadah di bait Allah. Nah, Cilacap ini apa sebenarnya? Nah, mari kita lihat terjemahan King James. Praise him, upon the Lord, cymbal. Simbal. Itu simbalnya. Hanya karena ini kan drum elektrik ya. Tapi drum yang konvensional itu kan ada dua itu. Nah dulu orang pegang di tangan kiri kanan tak tak tak. Tapi zaman modern diubah daripada capek begini kan. Lebih baik dua dan dipukul-pukul tak tak tak. Lagi-lagi ini menunjukkan drum sangat alkitabiah. Oh itu dia minta dia itu. Nah, sekedar informasi pada abad yang ke-17 di Turki itu ada suatu keluarga yang sangat mahir membuat simbal ini atau Cilacap ini, dan mereka mempunyai proses rahasia di dalam membuat simbal. Campuran tembaganya itu rahasia. Sehingga simbal yang mereka hasilkan itu betul-betul berkualitas bagus dan menghasilkan suara yang sangat halus kalau dipakai untuk mengiring. Dan keluarga dari Turki ini mulai berkembang mengekspor semua simbal yang mereka bikin. Dan keluarga ini yang namanya keluarga Siljian. Itulah sebabnya saudara lihat di drum-drum. Contohnya Siljian. Averdi Siljian itu nama kepala keluarganya. Itu ceritanya begitu. Nah, jadi saudara, dari semua alat musik yang dibahas, kita lihat alat musik itu ada yang tiup, sangkakala dan seruling, ada yang petik, gambus dan kecapi, ada yang pukul, yaitu rebana dan Cilacap. Semua alat ini populer pada zaman itu, dipakai untuk memuji Tuhan di dalam rumah Tuhan. Dan hal ini menjadi dasar bagi kita menggunakan berbagai macam alat musik dalam puji-pujian kepada Tuhan. Mulai dari yang klasik sampai yang modern, kontemporer. Kita bisa memakainya untuk memuji Tuhan. Sekali lagi, ini penting karena ada pendeta-pendeta yang anti pakai drum. Dan drum dianggap ini musik duniawi. Sementara piano itu musik gereja. Padahal piano nggak disebut di Alkitab itu ya. Drum yang disebut di Alkitab, kalau kita mau ikut berpikiran yang sempit seperti itu, maka harusnya adalah buang itu piano. Tapi tidak. Maka jangan anti terhadap alat musik. Ingat, alat musik itu benda mati. Alat musik tidak ada yang ateis. Alat musik tidak ada yang kafir. Alat musik tidak beragama. Semua alat musik netral, tinggal bagaimana kita menggunakannya semaksimal mungkin untuk memuji Tuhan. Menggunakan semuanya untuk menyembah Tuhan. Ertak mengatakan, hanya sentimen yang membatasi instrumen yang dapat digunakan untuk penyembahan ilahi. Sentimen membayangkan beberapa jenis alat musik lebih kusuk dan hormat daripada yang lain. Dari santapan harian, pemazmur juga mengajak kita memahami bahwa memuji Tuhan tidak hanya dapat dikumandangkan dengan alat musik tertentu. Semua yang memperdengarkan bunyi indah dapat digunakan untuk puji Tuhan. Coba kita lihat musik bagus ini dalam memuji Tuhan.
Semua yang berbunyi, saudara dapat pakai untuk memuji Tuhan. Maka ini jadi dasar bagi kita menggunakan berbagai macam alat musik di dalam ibadah. Itu catatan pertama. Catatan kedua, walaupun kita menggunakan berbagai alat musik, ingatlah bahwa kita yang memuji Tuhan, bukan alat-alat musik itu. Perhatikan ayat kita. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan kecapi seruling. Pujilah Dia dengan ceracap berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap berdendang. Ada kata dengan menunjukkan bahwa yang memuji Tuhan itu manusia. Itu alat-alat musik itu dia tidak memuji Tuhan. Tapi dia mengiringi kita memuji Tuhan. Makanya kadang ada bilang, musik memuji Tuhan. Enggak, musiknya tidak memuji Tuhan. Yang memuji Tuhan itu kita. Saudara lihat ya, di ayat 3 sampai ayat 5 Mazmur ini. Pemazmur mengucapkan begitu banyak, menyebutkan begitu banyak alat musik. Sangkakala, ya, gambus, kecapi, rebana, nafiri, berdentang, berdenting. Tapi pemazmur sepertinya khawatir bahwa jangan-jangan ini alat musik berbunyi, orang tidak memuji Tuhan. Ingat, sebagus-bagusnya gambus, kecapi, dia tidak bernapas. Sebagus-bagusnya ceracap berdentang dan berding, dia tidak bernapas. Yang memuji Tuhan adalah yang bernapas. Makanya dia langsung dengan ayat 6. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Haleluya. Mungkin ayat 6 ini ditambahkan oleh pemazmur untuk menghindari pemikiran bahwa karena Alkitab menyebut semua semacam ini, maka kita nggak perlu memuji Tuhan. Tidak. Yang memuji Tuhan adalah kita. Kalau begitu, musik itu peranannya apa? Pengiring. Satu tawarik. Para penyanyi yakni Heman, Asaf, Etan harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga. Benaya harus memainkan gambus yang tinggi nadanya. Sedang Matika dan seterusnya memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatnya untuk mengiringi nyanyian. Untuk mengiringi. 2 Tawarik 7 ayat 6. Yakni alat-alat musik yang dibuat Raja Daud untuk mengiringi nyanyian. Nah, musik, berbagai alat musik itu mengiringi nyanyian. Mengiringi lagu-lagu pujian. Karena itu adanya penggunaan berbagai macam alat musik bukan alasan saudara tidak menyanyi. Karena yang memuji Tuhan itu saudara yang bernapas. Bukan ini benda-benda mati ini. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Dalam santapan harian dia bilang, alat-alat musik hanyalah sarana mengiring atau menolong umat mengekspresikan syukur dan kagum tersebut dalam hati keluar dalam wujud gerakan-gerakan ekspresif seperti tari-tarian. Dan tentunya dengan lidah yang Tuhan ciptakan melantunkan nada dan kata memuji-muji sang kalik dan penebus. Lanjut, jauh lebih penting dari semua instrumen musik dan gerak tari itu adalah ucap puji syukur yang keluar dari mulut Tuhan. Ya. Yang memuji Tuhan itu kita. Ini bukan berarti kita menyalahkan instrumen musik sendiri. Tidak. Tidak ada salah dengan itu. Instrumen musik tunggal itu juga salah satu bentuk persembahan yang indah kepada Tuhan. Sementara musik itu berjalan. Tapi biarlah pada waktu itu berjalan, itu sesuatu yang juga Alkitabiah sebenarnya ya. Dalam Mazmur 33 ayat 2, bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bermazmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Dan menarik di dalam terjemahan King James, itu dia menerjemahkan
instrument of 10 string. Mazmur 68:26. Pemetik-pemetik kecapi, diterjemahkan the players on instrument. Berarti memainkan musik instrumen itu pun sesuatu yang alkitabiah. Juga saudara. Mazmur itu kan lagu. Hanya kita nggak tahu notnya saja. Tapi itu lagu. Karena itu lagu, bukan hanya lagu, tapi lagu yang diiringi musik. Kadang-kadang ketika sementara menyanyi diiringi musik, lalu ada saat di mana orang diam, tidak menyanyi, musik yang jalan instrumen. Kamu yang bersuara, diam. Nah, tanda musik dalam Mazmur yang suruh orang diam supaya musik berjalan sendiri, itu namanya sela. Coba saudara lihat Mazmur 3. Banyak orang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Sela. Mazmur 7:6. Maka musuh kiranya mengejar aku sampai menangkap aku dan menginjak-injak hidupku ke tanah dan menaruh kemuliaan dalam debu. Sela. Mazmur 44 ayat 9. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Sela. Jadi yang saya ingin katakan adalah bahwa instrumen musik saja ketika kita diam itu tetap alkitabiah. Karena ada break lalu instrumen berjalan. Biarpun demikian, pada waktu instrumen berjalan itu kita ingat, kita yang puji Tuhan, maka waktu instrumen berjalan dia pasti mengiringi sebuah lagu pujian. Kita boleh ikut menyanyi atau minimal dari dalam hati kita terangkat puji-pujian itu. Meskipun demikian, ya, instrumen berjalan, kita harus ingat bahwa kita yang aktif memuji Tuhan, kita harus mengeluarkan suara baik dari mulut kita atau hati kita memuji Tuhan. Dan itu tidak bisa digantikan dengan alat-alat musik yang tak bernafas. Itu. Sebab dia ciptakan semuanya.
percaya Tuhan dimuliakan, bukan? Nah, kenapa kita harus ikut menyanyi minimal dalam hati? Karena yang memuji Tuhan itu kita. Satu hal yang perlu diperhatikan adalah begini. Karena musik itu mengiring dan pemujinya kita, musik tidak boleh terlalu besar sampai kita punya suara hilang semua. Ya kan? Kadang-kadang kalau musik terlalu besar sampai kita tidak bisa menyanyi. Maka ini harus penting diperhatikan. Karena musik mengiring kita di dalam pujian, kita memuji Tuhan. Ya. Perhatikan kutipan ini. Mazmur 150 terang-terangan mendorong pemakaian alat musik dalam ibadah. Namun ada dua prinsip penting yang harus diindahkan. Pertama, alat musik harus menolong nyanyian orang percaya. Ayat 1-2 berbicara tentang pujian dilantunkan dengan suara manusia. Setelah itu barulah aneka musik disebutkan. Hal ini menunjukkan urutan kepentingan. Dalam ibadah, suara manusia menempati prioritas pertama. Saat alat musik begitu bising dan mempersulit jemaat bernyanyi, alat musik telah disalahgunakan. Kedua, permainan alat musik harus dilandasi sikap hati yang menyembah Tuhan. Perhatikan frase pujilah yang mendahului penyebutan alat musik. Permainan alat musik harus dilandasi dengan hati yang memuji. Maka waktu mainkan ini betul-betul hati terangkat. Ujung gitar juga sampai terangkat. Ya kan? Ya. Bagaimana ketika abang mulai begini hati terangkat kepada Tuhan? Ya. Karena itu semua kita harus bernyanyi. Kita datang beribadah memuji Tuhan. Kita tidak sedang datang mengikuti konser. Ya. Semua harus menyanyi mengeluarkan suara. Mungkin saudara pikir mungkin jauh lebih aman kalau saya tidak keluarkan suara. Karena kalau saya keluarkan suara mungkin akan merusak. Ya, mungkin ada yang pikir begitu. Ya, kawan. Tapi saya mau kasih satu kutipan. Pujian tidak terletak pada alat musiknya, tapi pada apa yang diungkapkan oleh orang tersebut melalui alat musiknya. Dengan godaan kita untuk bersandar pada benda-benda, kita membutuhkan pengingat ini untuk setiap zaman. Pujian ada dalam jiwa manusia, dan ekspresi musik yang paling indah tidak ada artinya sebagai pujian jika tidak berjiwa. Lanjut, walaupun warna suara manusia berbeda-beda, kualitas vokal dan teknik menyanyi juga sangat variatif, namun pengalaman ditebus oleh darah Kristus membuat suara sedatar, sasumbang, dan sepecah apapun indah di telinga Tuhan yang melihat ketulusan hati. Amin. Tapi saya heran, kenapa banyak yang tepuk tangan ya? Ya, mungkin kalau miring-miring begitu, ya kita tetap memuji Tuhan. Ya, di tempat tidak usah ikut revo nanti mungkin akan kacau. Tapi kalau kita sendiri, ya semua rame-rame begini kita hajar saja. Ya, karena semua suara macam apapun indah di telinga Tuhan. Amin. Ketiga, terakhir. Karena penggunaan alat musik ini dalam konteks memuji Tuhan atau beribadah kepada Tuhan, maka itu harus dimainkan dengan baik dan berkualitas. Ya. Memang konsep ini tidak nampak dalam Mazmur 150 ini. Tapi dengan perbandingan dengan ayat-ayat yang lain, kita dapat mengetahui bahwa berbagai alat musik yang dipakai memuji Tuhan itu tidak boleh dimainkan sembarangan. Itu harus dipersiapkan dengan secara baik, secara berkualitas. Coba lihat Mazmur 33 ayat 3. Nyanyikanlah bagi nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik. Jangan sembarangan. Dalam King James, bermain dengan terampil. Contemporary. Play beautiful music. Mainkanlah musik yang cantik, yang indah.
Maka ini menunjukkan bahwa permainan musik dalam pengiringan pujian harus dilakukan penuh keterampilan dan keahlian. Bukan hanya soal kesungguhan, keterampilan dan keahlian. Raja Daud seorang yang ahli main kecapi. 1 Samuel 16:18. Sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi. Daud pandai main kecapi. Dia atur ibadah supaya kecapi masuk dalam ibadah. Tapi dia minta supaya mainkanlah, petiklah kecapi baik-baik. Dan kepandaian bermain kecapi ini dipakai untuk puji Tuhan. Ada banyak mazmur Daud yang diiringi dengan permainan kecapi. Dan karena itu waktu Daud mengatur semua tata ibadah itu, dia atur semuanya masuk dengan penuh keahlian. 1 Tawarik 15. Para penyanyi Heman, Asaf, Etan harus memperdengarkan lagu dengan ceracap tembaga. Sakaria, Asel dan seterusnya memainkan gambus yang tinggi nadanya. Sudah diatur. Ada yang nada tinggi. Lalu ayat 21 memainkan kecapi yang 8 nada lebih rendah tingkatannya. Ada nada tinggi, nada rendah. Itu diatur. Dan untuk memainkan ini, itu butuh ahli. Tidak sembarang orang. 1 Tawarik 15:22. Terjemahan Indonesia sehari-hari. Karenanya dipilih untuk mengepelai para pemain musik dari suku Lewi itu sebab ia ahli musik. Ini menjadi dasar bahwa pemain musik tidak boleh sembarangan. Ya. Halo, abang-abang. Abang-abang ini memainkan peranan yang sangat penting dalam ibadah kita. Ya, karena waktu kalian memainkan alat-alat musik itu sama dengan kalian mempersembahkan yang paling baik dari kalian untuk Tuhan. Maka pemain gitar bermainlah sungguh-sungguh. Penuh keahlian. Motivasinya untuk Tuhan. Makanya gaya totok namanya. Tapi keahlian itu dipersembahkan untuk Tuhan. Pemain drum, mainlah drum dengan keahlian yang sungguh-sungguh untuk Tuhan. Begitu juga yang lain. Piano. Tadi saya belum sebut. Ya, nyanyikanlah. Ya. Karena itu para pemusik yang mengiringi puji-pujian harus latihan sungguh-sungguh. Kembangkan sungguh-sungguh. Bukan tempat coba-coba. Tidak. Kalau mau latihan, jangan di sini. Ada tempatnya latihan. Ada waktu latihan. Tapi pada waktu kita beribadah, sungguh-sungguh semua yang ahli. Semua yang terampil. Itu betul-betul dipersembahkan dalam ibadah. Dalam renungan harian. Kembangkanlah dan persembahkanlah kemampuan Anda dalam bermain alat musik untuk membantu penyembahan jemaat. Mainkanlah alat musik berdawai, tiup dan perkusi dengan terampil. Ketahuilah Allah menyukai permainan alat musik yang dilakukan dengan hati yang memuliakan Dia. Betapa indahnya memuji Tuhan. Kalau kita menuntut pemain musik harus terampil, berusaha, bagaimana dengan penyanyi? Memang, semua suara macam apapun indah di telinga Tuhan. Tapi kalau kita bisa berlatih dengan baik, kan bagus itu. Saya menyenangi satu suasana ibadah yang saya lihat di YouTube. Saya mau tayang tapi saya pikir akan kepanjangan. Tapi ada satu grup kecil yang menyanyi dan mereka menyanyi dengan sungguh-sungguh. Alat musiknya tidak terlalu wah, tapi menyanyi dengan hati mereka. Seperti melihat cahaya keluar dari dalam ini. Dan secara otomatis mereka bagi suara dengan sangat bagus. Kita orang Indonesia Timur itu rata-rata bagus. Ya. Ataupun biarpun tidak merdu tapi tidak miring. Walaupun ada beberapa perkecualian. Ya, tapi kita omong rata-rata. Sehingga seharusnya waktu memuji Tuhan, tanpa komando pun kita bisa langsung bagi suara. Dan itu walaupun suara jelek indah di telinga Tuhan, tapi apalagi suara bagus. Ya kan? Dipersembahkan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya mau ulang itu kutipan tadi dengan kelanjutannya. Walaupun warna suara manusia berbeda-beda, kualitas vokal, teknik menyanyi juga sangat variatif. Namun pengalaman ditebus oleh darah Kristus membuat suara sedatar, sasumbang, sepecah apapun indah di telinga Tuhan yang melihat ketulusan hati.
tentu akan lebih indah juga di telinga sesama sebagai kesaksian untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita mau meningkatkan kualitas vokal kita, serta memanfaatkan sarana musik yang tersedia. Terutama yang choir, paduan suara. Saudara akan membawa kita semua untuk memuji Tuhan. Maka para anggota Revo harus latihan sungguh-sungguh. Ya. Latihan sungguh-sungguh. Itu sebuah pelayanan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya pemusik. Nah, sekarang saudara. Dari semua pembahasan ini terlihat bahwa ibadah dalam Mazmur 150 ini ibadah yang penuh dengan semarak. Ibadah yang sangat meriah. Bayangkan, di sana dalam puji-pujian kepada Tuhan ada iringan berbagai alat musik. Ada alat musik petik, ada alat musik tiup, ada alat musik perkusi, ada penari-penari. Ini ibadah yang sangat semarak. Stephen Cole bilang, kedengarannya lebih mirip parade Disneyland daripada ibadah minggu pagi. Karena meriah sekali. Saudara, sangat disayangkan bahwa suasana yang semarak dan meriah semacam ini hilang dari liturgi gereja Protestan. Kita mengikuti gereja Protestan dari zaman dulu sampai sekarang dengan liturgi yang sangat kusuk dan hikmat. Saking menekankan kekusukan dan kehikmatannya, kita kehilangan kemeriahannya dan suatu kecemerlangan ibadah yang baik. Saya melihat kecenderungan ini. Gereja-gereja Protestan terlalu kaku dalam liturgi. Sampai mereka tidak bisa berekspresi dalam pujian. Pokoknya mereka sudah berdiri. Hormat bagi Allah. Begitu saja. Lurus. Ada tepuk tangan di sebelah. Ada sesuatu yang ini. Jarum jatuh itu kedengaran. Bahkan mereka sangat tabu, ketawa waktu dengar firman Tuhan. Waktu saya pernah khotbah dan ada yang lucu. Lalu ada yang ketawa tapi karena tabu ketawa dia tak. Ya ketawa saja kan, tidak masalah. Tuhan Yesus juga orang yang humoris itu. Ya. Saking kita begitu sakralnya, kita kehilangan kemeriahannya. Sementara itu, saya lihat kecenderungan gereja-gereja karismatik, saking semarak dan meriahnya, mereka kehilangan kusuk dan hikmatnya. Ini juga jelek. Karena kita butuh dua-dua. Kita butuh dua-dua. Jangan terlalu semarak dan meriah. Kita nggak kusuk lagi. Jangan saking kusuknya kita lupa meriah. Itulah sebabnya. Saya senang begini. Ayo meriah menyanyi puji Tuhan. Tapi kalau acara-acara yang kontemplatif seperti misalnya perjamuan kudus, saya nggak mau kita seperti itu. Saya mau itu momen kontemplatif. Menyanyikan lagu-lagu him yang makin dekat Tuhan kepadamu. Betul-betul karena kita terutama Jumat Agung pada waktu kita hadir di dalam perenungan akan kematian Tuhan bagi kita. Jangan terlalu menonjolkan kesemarakan di sana. Itu kontemplatif, lebih kusuk, lebih hikmat. Tapi waktu kita merayakan Paskah dan kebangkitan, jangan lupa bahwa itu momen kemenangan. Maka kita bisa menampilkan sisi kemeriahan di dalam pujian. Ya, Stephen Cole. Ibadah tidak seharusnya menjadi sebuah latihan formal yang muram tanpa sukacita. Ya, kita harus penuh hormat sebagaimana layaknya di hadapan Allah kita yang kudus. Tentu saja ada tempat untuk kehikmatan. Ketika kita mengaku dosa-dosa kita dan merenungkan kematian Tuhan. Tapi Allah juga ingin umatnya merayakan kebaikannya. Kita tidak sedang menghadiri pemakaman Tuhan. Kita sedang melayani juru selamat yang telah bangkit. Wajah kita seharusnya mencerminkan bahwa kita sedang menikmati Tuhan dan penyediaannya yang melimpah bagi kita di dalam Kristus Yesus. Maka khotbah ini menurut saya harus mengajar kita dan mengingatkan Ibu Gembala, Komisi Ibadah,
yang mengatur ibadah kita. Untuk betul-betul mengatur ibadah kita. Tahu kapan kita betul penuh kesemarakan di hadapan Tuhan. Kapan kita butuh momen kontemplatif. Dan itulah sebabnya kenapa saya selalu minta Jumat Agung cari lagu-lagu Kidung Jemaat, NKB dan sebagainya. Itu jauh meresap. Di salibmu ku sujud, miskin, buta dan cela, Yesus kau harapanku, agar aku selamatlah. Ku percaya padamu, anak domba Golgota, di salibmu ku sujud, diriku selamatkanlah. Betul-betul rasa kita terbawa sampai Golgota. Karena itu kiranya GKIN Revival mengakomodir dua suasana ibadah ini. Kekusukan dan kemeriahan, hikmat dan kesemarakan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita menyanyi puji Tuhan dengan semarak dan meriah. Yang mau menari silakan menari. Datang ke hadirat Tuhan yang
Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu mengajar kami. Dan tolonglah mulai hari ini kami betul-betul menjadi seorang pemuji Tuhan dengan hati yang penuh dengan kerinduan dan syukur. Dan Tuhan disenangkan dengan puji-pujian kami, baik pribadi maupun dalam komunitas ibadah jemaat GKIN Revival. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.